Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, ibadah raya kita hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Saya mau bertanya, saudara sudah mengambil roti dan anggur semua? Ada yang belum? Kalau ya belum, tolong asar dibagikan juga yang ada di ruang bawah, supaya nanti kita segera bisa mulai perjamuan kudus setelah firman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus itu bukan sekedar makan roti dan anggur. Kita harus membedakan antara orang minum anggur, entah itu di kafe atau di pos ronda mungkin, atau di pinggir jalan, atau mungkin di tempat-tempat tertentu. Sambil minum mungkin camilannya roti, mungkin seperti itu. Harus dibedakan. Kita memang saat ini kita akan memperingati perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, kita diberikan roti dan anggur. Tapi bukan berarti kemudian itu sama seperti orang yang minum anggur untuk bersenang-senang. Kalau orang minum anggur untuk bersenang-senang, lama-lama tubuhnya bisa rusak, saudara. Bahkan Alkitab menulis, terkutuklah orang yang jago minum dan pandai mencampur minuman keras. Zaman dulu saya 3 dimensi gitu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, perjamuan kudus itu berbeda. Perjamuan kudus adalah kita memperingati atau mengingat pengorbanan Tuhan. Di dalamnya itu ada makna rohani yang sangat mendalam bagi gereja Tuhan, yaitu kita. Ketika diterima dengan iman, maka perjamuan kudus itu akan membawa dampak. Ada kuasa dari tubuh dan darah Kristus. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak menerima atau kita menerima dengan tidak sikap yang benar, itu kita berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Itulah sebabnya gereja selalu memberitahu kepada jemaat bahwa minggu depan kita akan menerima tubuh dan darah Kristus supaya mempersiapkan diri. Kita bukan sekedar makan roti minum anggur, saudara, tapi kita menerima tubuh dan darah Kristus. Jangan sampai kita ngikut perjamuan kudus tapi tidak menerima berkat dari perjamuan kudus, rugi, saudara. Tapi ketika kita punya sikap yang benar, maka sebenarnya kita akan menerima berkat, kita akan menerima kuasa dari tubuh dan darah Kristus. Amin. Maka kita mesti mengerti, punya pemahaman yang benar ketika kita menerima perjamuan kudus. Apa sih makna di balik itu? Nah, kita akan melihat salah satunya di dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26, Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah, yang online bisa membawa Alkitab, membukanya. 1 Korintus 11 ayat 26. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Rasul Paulus mengatakan setiap kali kita makan roti dan minum cawan ini, anggur dan roti yang kita terima, maka di situ ada satu makna bahwa kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan kita memberitakan kematian Tuhan, menyampaikan atau memberitahu tentang kematian Tuhan. Bukan berarti kemudian itu lelayu, saudara. Oh, ada berita kematian, oh lelayu, bukan. Kita bukan bicara tentang memberitakan kematian sama seperti ada lelayu. Tapi ada satu makna dari kematian Kristus. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam perjamuan kudus kita sedang memberitakan kematian Tuhan. Kata mati di dalam bahasa Yunani itu ditulis dengan kata thanatos. Nah, thanatos itu dipahami sebagai terpisahnya tubuh dan jiwa seseorang. Kita orang hidup punya tubuh, betul enggak? Kalau enggak ada tubuhnya, orang mungkin mengatakan ono spiritnya, ono roh ning ra ono tubuhe. Wah,
Orang dunia mengatakan arwah gentayangan, ya enggak? Nah, tapi ini ada tubuhnya, enggak ada jiwanya, enggak ada rohnya, disebut apa? Apa? Jenazah. Loh, jenazah itu ada tubuhnya enggak? Ada. Pejak ngomong nyaut enggak? Ngomong nyaut, kaget saudara. Murid meneh. Beberapa waktu kira-kira 2 atau 3 Sabtu yang lalu, ketika saya sedang mempersiapkan renungan untuk minggu, kita bersama-sama dengan rekan-rekan staf sedang mempersiapkan gereja untuk ibadah. Kemudian ada satu berita, Pak, ada lelayu. Oh ya, teman-teman mempersiapkan. Sudah Pak Thomas sudah berangkat duluan, Mas KB bawa mobil bersama dengan Ibu Thomas dan siapa gitu. Saya di kantor, saya sedang ngetik, tahu-tahu ditelepon, Pak, apa nggak jadi meninggal gitu. Akhirnya sampai sekarang enggak apa-apa. Nah, untung rung digawe lelayu ya. Sudah dikasih Tuhan, kata mati, kematian itu dipahami sebagai terpisahnya tubuh dan jiwa roh seseorang. Pada dasarnya tubuh manusia itu diciptakan Tuhan itu dalam kemuliaan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Allah. Dan dikatakan di situ, maka Allah menghembuskan nafas hidup. Ada roh Allah yang dihembuskan. Dan sebenarnya manusia dicipta dalam kemuliaan, maka sebenarnya tubuh itu tidak bisa rusak. Tapi ketika manusia melanggar perintah Tuhan dan terjadilah yang disebut dengan DOSA, apa? Dosa. Maka Alkitab menulis, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau apa? Mati. Jadi kematian itu bukan planning Tuhan, saudara. Tapi kematian itu muncul otomatis ketika manusia berdosa. Dan Tuhan mengatakan pada hari, bukan besok atau lusa, tapi pada hari. Artinya apa? Ketetapan bahwa ketika manusia melanggar perintah Tuhan, maka kematian itu sudah bekerja hari itu. Tapi proses terjadinya itu bisa beberapa waktu kemudian. Contoh saja seperti ini. Ada seseorang melakukan satu tindakan kejahatan berencana pembunuhan dan korbannya cukup banyak. Karena berdasarkan dengan undang-undang KUHP yang berlaku, maka kemudian ditetapkan orang itu dijatuhi hukuman mati. Yang dia naik banding sampai kasasi, sampai peninjauan kembali, dan ternyata bahwa keputusan meneguhkan bahwa dia akan menjalani hukuman mati di hadapan regu tembak. Pertanyaannya, apakah detik itu juga kemudian orang ini dibawa ke regu tembak? Tidak, bisa 1 tahun lebih, 2 tahun lebih. Tapi keputusan itu sudah diketok. Ketika pada hari engkau memakannya, diketok oleh Tuhan, engkau pasti mati. Tapi apakah hari itu Adam langsung mati? Enggak kan? Adam masih beranak cucu, betul enggak? Tapi kematian itu sudah bekerja, saudara. Jadi sebenarnya kematian itu bukan planning Tuhan. Manusia dirancang Tuhan itu mulia. Tapi ketika manusia melanggar, melawan Tuhan, kematian muncul. Jadi kematian itu adalah upah. Di dalam Roma 6 ayat 23, Rasul Paulus mengatakan, saya bacakan dalam versi mudah dibaca, di PowerPoint juga ada. Bila manusia berdosa, mereka mendapat upah dosa, yaitu kematian. Tetapi Allah memberikan pemberian cuma-cuma kepada kita, yaitu hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Rasul Paulus mengatakan bila manusia berdosa, mereka dapat upah, yaitu kematian. Jadi kematian itu adalah upah dari perbuatan manusia sendiri. Kalau boleh saya katakan, kematian otomatis muncul bersamaan dengan pemberontakan dosa yang terjadi. Kematian itu kepastian karena pemberontakan manusia. Tapi kematian Kristus itu berbeda.
Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan kita memberitakan kematian Kristus. Sebab kematian Kristus itu berbeda dari kematian yang dipahami secara umum. Kematian yang dipahami secara umum adalah karena dosa, tapi kematian Kristus itu berbeda. Sama sekali berbeda. Perbedaannya itu 180 derajat. Kenapa? Sebab kematian Kristus bukan karena perbuatan dosa, tapi kematian Kristus adalah untuk menebus dosa. Kematian Kristus adalah kematian supaya terjadi kepastian keselamatan bagi manusia. Tanpa kematian Kristus tidak ada keselamatan. Nah, itulah yang Rasul Paulus katakan kita memberitakan. Sebab kematian ini adalah kematian yang berbeda dari seluruh kematian yang ada di dunia dari zaman dahulu, hari ini sampai masa yang akan datang. Satu-satunya kematian yang berbeda adalah kematian Kristus. Bukan cara matinya, saudara, tapi kematian itu. Kalau pada masa itu hukuman salib itu termasuk hal yang umum dilakukan pemerintah Romawi terhadap bangsa jajahannya. Jadi kematian Kristus, cara yang saya maksud cara disalibnya itu bukan hanya Tuhan Yesus yang disalib. Banyak orang disalib, cuman penderitaan Kristus itu tanpa batas. Tapi yang membedakan adalah bahwa nilai atau hakikat kematian itu berbeda dari semua kematian dari zaman Adam sampai zaman sekarang. Siapa? Adam Jordan. Sampai zaman nanti. Satu-satunya kematian yang unik, satu-satunya kematian yang istimewa, itu hanyalah kematian Yesus Kristus. Dan itu yang harus diberitakan. Kenapa? Karena kematian Kristus bukan karena perbuatan dosa, tapi kematian Kristus adalah untuk menghapuskan dosa. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menggendong. Dalam bahasa aslinya itu bisa dikatakan menggendong. Menghapus, mengambil semua dosa. Itulah makna kematian Kristus. Di dalamnya, saudara, ada kepastian keselamatan. Termasuk di dalamnya adalah segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Kematian seseorang, manusia, dari zaman dahulu sampai yang akan datang, karena dosa. Tapi kematian Kristus justru membawa berkat. Itulah yang membedakan dan itu yang harus diwartakan, diberitakan. Kenapa ketika kita menerima perjamuan kudus kita tidak ingat hal ini? Mari melalui perjamuan kudus saudara kita diingatkan. Ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur, mari kita ingat. Ini istimewa. Kematian Kristus itu istimewa. Berbeda dari segala kematian, termasuk kematian kita sendiri. Kita nggak tahu sampai kapan kita akan hidup. Loh, siapa tahu nanti saudara sampai rumah sore saudara dipanggil Tuhan, bisa enggak? Bisa. Tapi satu-satunya kematian yang membedakan dari seluruh kematian yang pernah ada dan yang akan ada hanyalah kematian Kristus. Semua tokoh-tokoh dunia, semua nabi mereka mengalami kematian. Tapi tidak ada yang bisa berkata oleh kematiannya dunia diselamatkan. Tidak ada satupun. Hanya satu, melalui kematian Kristus dosa diampuni. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan darah Kristus itu menjadi jalan pendamaian. Roma 3 ayat 25. Darah Kristus itu menjadi jalan pendamaian supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Kata jalan pendamaian hilasterion itu tempat di mana murka Allah ditumpahkan. Kenapa? Upah dosa maut. Disitulah ditumpahkan semua tuntutan hukum dosa melalui kematian Kristus. Dan dampak dari kita adalah ada jalan pendamaian. Ketika saudara nanti menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita pahami melalui hal ini
melalui kematiannya, keistimewaan itu dapat terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, yang kedua dikatakan di sini, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, minum anggur di dalam cawan, dikatakan makan roti dan minum anggur. Dalam perjamuan kudus kita menerima roti dan anggur. Ada orang bertanya, Pak, boleh enggak kalau misalkan enggak ada roti kemudian pakai singkong? Enggak masalah. Makna yang harus kita pahami. Pernah satu kali di daerah pelosok perjamuan kudus di pelosok daerah Wonogiri sudah pernah terjadi. Itu pakai singkong. Ada satu cerita yang saya dengar di Tiongkok, mereka pakai air putih, tapi mereka berdoa, air itu jadi anggur, seperti mujizat di Kana. Satu kali saya mendengar satu khotbah dari seorang hamba Tuhan, ketika mereka akan mengadakan perjamuan kudus, nah, salah satu pelayannya diutus untuk membeli roti. Nah, mereka sedang bekerja, mempersiapkan satu event dan mereka akan memulai dengan perjamuan kudus. Tapi ini tidak diberitahu bahwa roti itu untuk perjamuan kudus. Kita sebelum new normal, kalau perjamuan kudus kan pakai roti, ya enggak? Nah, karena ini keadaan yang terjadi, maka kita pakai, ya ini umum sebenarnya banyak gereja juga menggunakan hal ini. Nah, kita pakai hosting dan anggur yang sudah dipres. Nah, petugas ini disuruh membeli roti. Sudah tahu apa yang dibeli roti? Roti semir, sudah. Rasa coklat, rasa nanas itu. Dan kemudian mereka mengadakan perjamuan kudus. Potongannya gede-gede, saudara. Kemudian masa tubuh Kristus rasa coklat itu. Itu betul terjadi ya. Ketika mereka memakan roti karena potongannya cukup besar, makanya gak lama. Dan ketika dia sampaikan ini, wah waktu itu saya berpikirnya, Mbak Tuhan mengatakan ini, masa tubuh Kristus rasa nanas? Pertanyaannya, apakah itu boleh? Boleh, karena hakikat. Nah, kita kembali, kita menerima roti dan anggur. Kenapa waktu itu Tuhan mengambil roti dan anggur? Roti itu makanan pokok di sana. Dan roti yang dijual di Israel itu rotinya enggak kecil-kecil tempat kita. Saudara, roti di sana itu bisa selengan saya ini sekali makan ini, besar sekali. Dan kalau makan itu dicucul saus-saus itu dari daun sesawi, rasanya seperti mint. Itu enak sekali. Waktu mau masuk ke gerbang gerbang Daud, nah kita beli roti di situ. Harganya cukup murah. $1 saja dapat 2. Kurs waktu itu 13.800 waktu saya ke sana. Nah, kembali, orang Israel mereka itu makanan pokoknya itu roti. Dan anggur itu minuman yang umum di sana. Orang pesta di sana, orang ada pernikahan, mereka minumnya anggur. Tempat kita kan hidangan pertama es, nanti es kan, teh ya dah. Nanti ketika mau pulang baru kemudian muncul es seperti itu. Tapi orang Israel mereka pertama itu anggur, penutupnya juga anggur. Itu. Dan mereka punya makanan pokok roti seperti orang-orang Eropa. Nah, kalau kita kan makanan pokok kita apa? Nasi ya toh. Nah, seringkali orang itu sudah makan udah cukup banyak nih, belum makan nasi itu kata irung warak. Padahal yang asli itu apa sih? Ini stimulus otak karena terbiasa nasi. Orang Israel mereka mengkonsumsi roti sebagai makanan pokok. Ada orang di daerah lain mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokok. Kebanyakan kita di sini mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Waktu ke Israel di sana, saudara, hari pertama itu tidak ada nasi. Kemudian kita minta nasi. Wah, nasinya itu probi banget, saudara. Karena memang terbiasa di sana roti, tapi kita bisa minta disediakan kemudian di hotel Rimonim Yerusalem. Nah, Pak Simon ada gambarnya. Kita makan nasi di sana. Di sana juga ada nasi, tapi itu bukan pilihan utama. Nah, kebanyakan diberikan pada turis-turis yang datang dari Indonesia. Salah satu penyumbang pariwisata terbesar
di Yerusalem itu orang Indonesia. Sekali ke sana itu 30-35 juta, saudara, bisa bayangkan. Nah, cuman karena corona ini kan ditutup. Nah, kembali, makanan pokok dikonsumsi. Konsumsi itu artinya apa? Konsumsi itu adalah satu barang yang langsung memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kayak nasi misalkan, dia memenuhi kebutuhan kita. Karbohidrat, gitu ya. Walaupun ada makanan yang lain yang juga ada karbohidrat, tapi kebanyakan karena kita belum makan nasi, ngomong belum makan, durung sarapan, padahal sudah makan makanan yang lain. Tapi namanya mengkonsumsi itu adalah sesuatu yang memenuhi kebutuhan. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Nah, jika roti itu adalah makanan pokok, maka logikanya secara rohani tubuh Kristus itu juga adalah makanan pokok roh kita. Kalau setiap hari orang di sana mengkonsumsi roti sebagai makanan pokok untuk memenuhi kebutuhannya, maka tubuh Kristus itu juga adalah makanan pokok yang harus dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup rohaninya. Kalau orang jarang makan, mesti lemah, betul enggak? Kecuali kalau puasa memang disengaja. Tapi kalau orang memang tidak ada yang dimakan, yang terjadi apa? Gizi buruk, kurang gizi, bisa sakit. Hal yang sama, kalau roh kita jarang kita konsumsi dengan makanan pokok roh kita itu bisa sakit. Karena tidak mendapat makanan pokok, mengalami yang disebut gizi buruk. Orang mengalami gizi buruk itu bisa mengerikan. Ada satu foto itu mendapat penghargaan sebagai foto terbaik. Fotonya apa sih? Ada seorang sudah anak kecil, sudah mungkin pernah melihat ya. Di sampingnya ada burung pemakan bangkai. Nah, orang ini tidak segera memfoto untuk mencari momen terbaik. Apa yang terjadi kemudian? Foto itu mendapat juara terbaik, foto terbaik pada tahun itu. Tapi orang ini menyesal seumur hidup. Kenapa? Seharusnya dia segera kasih makan anak itu, bukan untuk menunggu momen yang tepat bagaimana dia kelaparan baru difoto ya. Akhirnya terlambat. Itu terjadi di Afrika. Karena mereka kurang makan, akhirnya banyak kematian. Loh, pertanyaannya, kalau roh kita kurang makan, apakah tidak berisiko mengalami kematian rohani? Sama kan seharusnya. Kita sering mengkonsumsi makanan untuk tubuh kita, tapi betapa kita jarang melihat bahwa roh kita juga harus mengkonsumsi makanan rohani. Sama seperti roti itu makanan pokok. Dan sampai hari ini roti itu makanan pokok di Israel, di Eropa. Kita, apakah roh kita juga sudah mengkonsumsi makanan pokok, yaitu tubuh Kristus? Tuhan Yesus berkata, satu kali dicobai oleh iblis di bukit pencobaan, itu di daerah Yeriko, saudara. Iblis ini ngomong sama Tuhan Yesus, jika engkau adalah anak Allah, maka perintahkanlah batu ini menjadi roti. Saya mau tanya, bisa enggak Tuhan mengubah batu jadi roti? Lebih mudah Tuhan mengubah batu jadi roti daripada membalik telapak tangan kita. Orang balik telapak tangan kan mudah toh, tapi lebih mudah mengubah batu jadi roti. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan ngerti, Tuhan tahu kemampuannya dan dia ngerti hakikatnya. Tapi Tuhan cuma katakan manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Tadi saya katakan bahwa tubuh Kristus itu adalah makanan. Lalu apa hubungannya dengan firman? Nah, Yohanes 1:1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. In the beginning is the word. Hierarchy is logos. Nah, bahasa Yunani seperti itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 14 mengatakan firman itu sudah menjadi manusia. Nah, kalau kita memakan tubuh Kristus apa? Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu jadi Allah. Firman itu jadi manusia. Berarti kita memakan tubuh Kristus dengan memasukkan firman itu adalah satu hakikat. Betul enggak? Logikanya kan seperti itu, saudara. Tuhan berkata tubuhku adalah benar-benar makanan. Kalau kita makan Kristus, kok bahasanya kok kayak ngeri ya? Makan tubuh Kristus, maka rohani kita hidup. Nah, Tuhan kemudian berkata bahwa manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, firman itu Tuhan kemudian menjadi manusia. Berarti kalau kita makan tubuh Kristus sama dengan kita makan firman. Betul enggak? Logikanya kan seperti itu secara matematika. Jadi kita makan firman itu sama dengan sehakikat dengan kita makan tubuh Kristus. Mengkonsumsi firman dan makan tubuh Kristus itu satu kesatuan. Pertanyaannya gini, selama ini apa yang kita konsumsi? Kalau makanan fisik itu untuk jasmani kita. Tapi kalau makanan rohani itu untuk tubuh rohani. Selama ini apa yang kita konsumsi? Apakah kesenangan duniawi? Apakah penampilan? Apakah harta? Apa yang kita konsumsi itu mempengaruhi kita, betul enggak? Coba, kalau saudara mengkonsumsi makanan-makanan yang berkolesterol tinggi, mempengaruhi saudara enggak? Saya mau tanya, bebek goreng itu enak enggak? Enak ya, saya udah lama enggak makan. Nah, saya, Dani, Pak Lewi itu punya karunia, salah satunya apa? Diundang makan. Karunia diundang makan. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang bukan di jemaat sini menghubungi saya, Mas tolong saya ada masalah seperti ini dengan kesehatan. Sudah berbulan-bulan dia mengalami sakit dan nggak sembuh-sembuh, tapi dia stres. Dokternya itu sampai mungkin penyakit ini. Menungso ya dikira-kira penyakitnya ora loro kabeh dak. Tapi dia bingung. Udah 3 bulan. Kemudian hubungi saya ke sana sama Pak Lewi, saya ngajak Dani. Dan kemudian saya doake bersama, selang sehari saya WA, gimana Andra? Wis mari Mas penak. Nah ketika itu kemudian dia udah akrab sama saya, Mas konco-konco jangan makan ya gitu ya. Nah kemudian saya ajak mereka makan. Nah di situ kemudian saya pikir makan apa ya? Oh seafood ya, masuk ke seafood, Pak Lewi makannya bebek goreng saudara. Wah dikit Dani, makanan yang seafood tok sih pangan bebek. Selang sehari kita makan, Pak Lewi itu makannya bebek goreng lagi. Nenggon seafood makannya bebek goreng lagi. Nah, terus beberapa waktu lagi kita makan lagi. Habis pelayanan itu karunia diundang makan gitu. Ke seafood lagi. Nah, terus Pak Lewi nggak makan bebek, makan yang lain. Ditanya, Pak orang makan bebek? Orang itu Pak dokternya apa ndak tuman. Katanya nggak boleh Pak dokter ndak tuman itu. Pertanyaannya gini, kalau seandainya orang tiap hari makan bebek goreng, enak, kira-kira apa yang terjadi? Kolesterolnya naik, itu enggak? Makanan itu akan mempengaruhi kita. Selama ini apa yang kita konsumsi itu mempengaruhi kehidupan rohani kita. Kalau kita tidak mengkonsumsi makanan rohani kita akan lemah, sakit. Orang mengkonsumsi makanan-makanan yang berkolesterol, enak, tapi itu mempengaruhi. Mungkin gula darahnya naik, kolesterolnya naik, apalagi ya, trigliseridnya mungkin naik. Kira-kira apa jadinya? Gampang stroke toh. Ya enggak? Sekarang ini penyakit stroke itu enggak didominasi orang-orang lanjut. Orang yang masih muda itu ada yang stroke, umurnya lebih muda daripada saya kena stroke. Kenapa? Penyumbang terbesar saya baca artikel kesehatan, pola makan. Karena mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, akhirnya memperpendek umur, ya enggak?
Nah kalau kita tidak mengkonsumsi makanan rohani tubuh Kristus, bagaimana dengan manusia rohani kita? Bisa kerdil saudara yang kasih Tuhan. Mari melalui perjamuan kudus kita itu diingatkan, mari kita mengkonsumsi makanan rohani untuk roh kita. Ketika saudara menerima tubuh dan darah Kristus, kita diingatkan apa yang selama ini kita konsumsi. Itu akan menentukan pertumbuhan rohani kita, sikap kita, dan karakter kita. Ketika nanti saudara terima perjamuan kudus, ingatlah apa yang selama ini kita konsumsi akan membentuk kita dan mempengaruhi hidup kita. Nah kemudian Rasul Paulus juga mengatakan kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Setiap kali kita menerima perjamuan Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan. Tadi saya katakan kematian itu adalah kematian untuk menebus dosa. Kematian yang istimewa. Kematian yang harus diberitakan, diwartakan di seluruh dunia. Karena itu kematian yang sangat spesial. Sebab tanpa kematian Kristus tidak ada keselamatan. Semua tokoh agama, semua nabi dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru dan sampai nanti semua orang pernah akan mati dan tidak ada satupun yang istimewa. Kenapa? Tidak diingat dan tidak membawa dampak sesuatu. Satu-satunya kematian yang membawa dampak bagi seluruh dunia hanyalah kematian Yesus Kristus. Itu yang harus diwartakan. Tapi kita harus ingat, kematian dan kebangkitan Kristus itu nggak bisa dipisahkan, saudara. Sebab Yesus Tuhan kita mati tidak hanya mati terus. Semua manusia mati dah selesai, nggak ingat lagi. Orang hanya mengingat pas geblake ya enggak. Ada orang kemudian gawe rumah, wah ojo iki pas ngeblake simbah kae. Dino iki, oh iki ngeblake mbah kae genti. Mbae ana pitung dino ana kok laras itu gawe omah, saudara. Kok nek dino Senin ngeblake mbah kae, dino Selasa geblake mbah kae, Rebo geblake mbah kae. Ben dino ngeblak akhirnya. Kapan gawe omah? Ya ndak. Oh dieling-eling geblake tok. Orang enggak mengingat tentang kematian orang lain atau seseorang bahkan yang dekat dengan dirinya. Tapi kematian yang diingat terus, bahkan dikatakan sampai Tuhan datang, hanyalah kematian Kristus. Kenapa? Karena itu kematian yang istimewa. Dan kematian itu hanya 3 hari. Dan kemudian Dia bangkit. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Di dalamnya ada yang namanya pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Satu-satunya kepercayaan yang memberitakan dan meyakinkan tentang pembenaran, pengudusan, dan kemuliaan itu hanya kekristenan. Semua kepercayaan di dunia berhenti pada yang namanya semoga. Mereka nggak ngerti tentang yang namanya pembenaran. Tapi kekristenan mengajarkan kematian dan kebangkitan Kristus, di dalamnya akan ada pembenaran, justification. Ada kemuliaan, glorification yang akan kita terima nanti. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan dikuduskan, ada sanctification. Itu yang harus diberitakan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tadi saya katakan kematian Kristus itu istimewa. Kenapa? Kematian Kristus adalah untuk membawa kita kembali segambar serupa dengan Tuhan. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk membawa kita supaya segambar dengan Allah. Sebab sebenarnya manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Tapi karena dosa, kesegambaran itu rusak. Ibarat foto, begitu saudara foto, jebret, ono sing hilang gambare, kira-kira bentuk orang enggak? Itu kayak foto zaman dulu dong, litok salong itu loh. Iki foto desa apa? Enggak kelihatan. Nah, tapi kematian Kristus itu membawa kita kembali menjadi gambar Allah, namanya Imago Dei dalam bahasa Latin. Supaya kita menjadi gambar Allah lagi. Tapi ingat, itu bukan finish. Memang betul kematian Kristus itu supaya kita dikembalikan ke segambaran dengan Allah. Tapi pekerjaan Kristus tidak hanya berhenti sampai di situ. Ketika kita disegambarkan kembali dengan Allah melalui kematiannya, ngikuti memang berkat. Betul. Tapi ingat,
karya Kristus itu tidak berhenti ketika kita sudah segambar, kamu sudah selamat, itu penting, lebih penting daripada duniawi, lebih penting dari pekerjaan, jabatan, kekayaan. Ingat, ketika kita menerima Kristus, itu keselamatan itu berkat sulung. Namanya sulung, ono sing ngikuti. Ada berkat, ada kesembuhan, ada kemuliaan di dalamnya, ada di dalam dunia ini. Itu sudah otomatis. Maka Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Maka apa? Semuanya apa yang dicari orang dunia tadi loh. Ini sudah baca ayat itu jangan dipotong-potong. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu apa? Apa yang dicari orang dunia? Itu akan ditambahkan. Artinya apa? Itu otomatis ditambahkan. Yang nambahkan siapa? Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tuh nggak berhenti hanya kemudian kita segambar serupa dengan Allah. Sudah diberkati, berkat keselamatan. Itu lebih penting, nggak usah mikir yang dunia, jabatan sebagainya. Keliru. Kenapa? Karena tujuan Kristus itu tidak berhenti pada berkat, tapi yang namanya alat. Kristus memberkati kita, dan kita jadi alat. Jadi kita jangan melihat sepotong-sepotong, saudara. Itulah sebabnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan nggak berkata kamu sudah selamat, sudah sekarang nggak usah mikir tentang dunia, karena kamu sudah dicukupkan, kamu dijamin. Enggak berhenti sampai di situ. Tapi begitu Tuhan Yesus mau naik ke surga, baik di dalam kitab Matius, Markus, Kisah Rasul, apa yang Tuhan katakan? Pergi dan jadikan semua bangsa apa? Murid. Dalam kitab Markus dikatakan Tuhan berkata pergi beritakan Injil kepada segala makhluk. Dalam kitab Kisah Rasul Tuhan berkata ketika menjelang naik ke surga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan jadi apa? Saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Di terjemahan lain, ujung bumi itu sampai tempat-tempat yang terpelosok di muka bumi ini. Itu tujuan Tuhan. Tuhan tuh nggak berhenti sampai berkat, enggak. Tapi membawa kita jadi alat. Bedakan antara berkat dan alat. Nah, berkat itu adalah salah satu sarana, prasarana gen kita dapat menjadi alat sing tepat. Nah, coba lihat panggilan Abraham. Abraham dikatakan, aku akan memberkati kamu dan keturunanmu, dan olehmu semua kaum di bumi, di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan gak berhenti, aku akan memberkati kamu dan keturunanmu, titik. Enggak. Tapi itu koma. Nek koma itu ono lanjute, ya enggak? Nek koma wong loro bar koma, strep risiko ini koma kan tata bahasa. Tuhan berkata, aku akan memberkati kamu dan keturunanmu. Ada lanjutnya, dan olehmu dan keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Panggilan kita ini kan sama dengan panggilan Abraham. Kita diberkati untuk apa? Jadi berkat, dan berkat terbesar apa? Keselamatan. Kata berkat dalam bahasa Ibrani berakah, dan bahasa Arab barokah. Dari kata dasar barak itu punya arti apa? Kehadiran Allah secara pribadi di atas diri seseorang, itu barak. Jadi kalau dikatakan maka melalui kita semua kaum, semua orang mendapat berkat, itu artinya sampai Allah itu hadir secara pribadi dalam diri orang itu. Itu di mana satu proses dia berkata menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Itu panggilan kita. Itu yang harus kita wartakan. Menerima perjamuan Tuhan itu mengingatkan kita supaya kita jadi berkat. Menerima darah Kristus, tubuh Kristus, itu mengingatkan kita gen apa? Gen tidak egois. Oh, saya sudah selamat, sudah usah mikir yang lain. Tuhan nggak planning itu, saudara. Itu planning yang salah. Planning Tuhan adalah kita dibawa dalam status sebagai anak. Nah, saudara sebagai anak, maka Rasul Paulus mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Itu sudah hukum. Tapi ada kelanjutannya. Kelanjutannya apa sih?
kita jadi alat. Mari kita jangan jadi orang Kristen yang egois, saya sudah selamat. Wis ora perlu mikir yang lain. Keliru. Karena planning Tuhan adalah dengan kita menjadi anak, maka kita jadi alat. Alat apa? Keselamatan. Jadi partner Tuhan. Rekan sekerja Tuhan. Amin. Melalui perjamuan kudus kita diingatkan agar kita memberitakan kabar baik kepada semua orang. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa kita ini alat, saudara, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Maka mari kita buang pikiran egois. Saya sudah selamat. Wis rasa mikir tentang jabatan, tentang ini. Keliru itu. Ketika kita sudah selamat, maka langkah lanjutnya adalah alat. Tujuan Kristus jadi manusia untuk mati itu untuk menyelamatkan dan menjadikan kita sebagai alat. Maka sebelum Tuhan naik ke surga, yang ditekankan hari itu adalah pergi, jadikan semua bangsa muridku. Yang ditekankan Tuhan, kamu akan jadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi.